Salam saudara yang kasih Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semuanya. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang ada di desa, saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, Kuala Lumpur, di Amerika Serikat. Senang kembali menjumpa saudara pada saat pagi ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semuanya. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada saat pagi ini, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih karunia, Bapa yang kami puji permuliakan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh mengucap syukur, berterima kasih oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang malam dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari ini dengan penjagaan dan perlindungan Tuhan. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada pagi ini kami kembali rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami sehingga kami dapat memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Baik, pembacaan firman Tuhan pada saat pagi ini terambil dari Lukas pasal 10 ayat yang ke-41 dan 42. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Puji Tuhan. Saudara kasih Tuhan Yesus, seringkali kita bertanya-tanya, mengapa harus mendengarkan firman Tuhan? Karena itu adalah kehendak Tuhan, saudara. Supaya kita mendengarkan firman-Nya. Untuk mendengar firman Tuhan adalah sebuah pilihan. Karena kita tidak pernah untuk dipaksa, saudara. Marta dan Maria adalah dua orang wanita yang selalu melayani Yesus pada saat dia berkunjung ke rumah mereka. Marta selalu sibuk menyiapkan makanan untuk Tuhan. Alkitab berkata, Yesus senang dengan pelayanan Marta, tetapi itu bukanlah yang terbaik bagi Tuhan. Saudaraku, ada perbedaan antara Maria dan Marta. Maria telah memilih bagian yang terbaik dengan duduk diam, memberi telinga untuk mendengarkan suara Tuhan. Jikalau ada pilihan yang baik, lebih baik dan terbaik, mengapa kita hanya memilih yang baik saja dan tidak mau memilih yang terbaik? Menurut Tuhan Yesus, Maria telah memilih bagian yang terbaik saat dia mendengarkan dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan Yesus katakan. Saudara, pilihan kita untuk datang beribadah dan mendengarkan firman Allah adalah pilihan yang terbaik, di mana kita bisa mendapatkan sesuatu yang berharga. Arti mendengar dalam bahasa Ibrani adalah mendengar dengan cerdas, mendengar dengan seksama, dengan pikiran yang tajam. Yang dimaksudkan ialah ketika kita mendengar, pikiran kita fokus kepada apa yang kita dengar, tidak terbagi-bagi, pikiran dan hati tetap fokus. Seringkali tidak sedikit orang mendengar firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan di dalam hidupnya. Sampai pada akhir ibadah tetap merasa biasa saja dan tidak ada yang berubah karena tidak memperhatikan firman Tuhan dengan baik. Ketika hati kita fokus pada firman Allah dan telinga kita dibuka, pikiran kita tertuju kepada firman Allah, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang sudah Tuhan siapkan bagi kita secara khusus. Saudara kasih Tuhan Yesus, berani mengambil bagian yang terbaik merupakan kehendak Tuhan. Yang dimaksud terbaik adalah terbaik menurut ukuran Tuhan, bukan menurut ukuran manusia, bukan menurut kebiasaan dunia, bukan menurut pemahaman kebanyakan orang. Pertanyaannya ialah bagaimana kita tahu bahwa bagian terbaik yang kita pilih sudah sesuai dengan ukuran atau standar Tuhan? Atau bagaimana caranya supaya kita memiliki keberanian untuk memilih yang terbaik dalam pemandangan Tuhan? Sederhana saja saudara, yaitu dengan duduk dekat
kaki Tuhan Yesus dan mendengarkan seluruh perkataannya. Hal itu berarti kita sedang mengisi hidup kita dengan sesuatu yang sangat bermakna, sesuatu yang memiliki nilai kekekalan hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Hanya apabila kita selalu lebih dulu mendengarkan suara Tuhan, kita akan memiliki kemampuan untuk mengambil bagian yang terbaik dalam kehidupan ini. Hanya dengan mendengarkan dan bersekutu dengan Tuhan, kita akan dimampukan juga untuk berbuat, untuk bekerja dan melayani dengan memenuhi kriteria Tuhan, bukan kriteria dunia ini. Oleh sebab itu, saudaraku, pada saat pagi yang indah ini, mari kita tekadkan hati kita untuk mengambil bagian terbaik, yaitu dekat dengan Tuhan, mendengarkan firman-Nya, dan memfokuskan diri kita kepada setiap perkataan Tuhan. Sebab itulah yang Tuhan kehendaki dan senangi bagi setiap kita anak-anak-Nya. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, berterima kasih, bersyukur buat firman Tuhan pada saat pagi ini, untuk kami dapat mengambil bagian terbaik, ya Tuhan, yaitu untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan Yesus, mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan setiap perkataan Tuhan, firman Tuhan, dan ajar kami senantiasa untuk melakukan firman-Mu itu. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk senantiasa hari demi hari untuk mengambil bagian terbaik yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan senangi dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan dengan penuh kesetiaan. Dan saat pagi ini kami menyerahkan segenap hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuntun kami, bimbing kami ya Roh Kudus, sehingga kami mau berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan. Sertai kami dimanapun kami berada. Berkati rumah tangga kami, keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, pendidikan kami. Pimpin kami ya Tuhan, sehingga kami terhindar dari segala mara bahaya. Biarlah kehendak-Mu yang jari atas hidup kami, berikan kami hati yang tenang, damai, dan dipenuhi dengan damai sejahtera. Dan kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan Yesus, Tuhan yang turut bekerja bagi setiap kami. Kami berdoa bagi setiap saudara kami yang saat ini sakit, Tuhan jamah, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menderita, Tuhan berikan kekuatan, yang berputus asa, Tuhan berikan jalan keluar. Berdoa bagi kesejahteraan desa kami, kota kami, daerah kami, dan negeri kami Indonesia. Tuhan yang berkati, Tuhan yang memulihkan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada saat pagi ini. Saya yakin dan percaya saudara semuanya diberkati. Mari kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.